Jadi bersihnya hati ini justru menjadi modal utama. Dan saya yakin yang hatinya selalu bersih dalam melaksanakan dakwah, insya Allah akan banyak dapat berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dosen terus belajar. Mahasiswa apalagi terus belajar. Kita semua terus belajar. Agar grade kita bisa naik, kualitas kita bisa naik. Nggak mungkin orang bisa berkualitas tanpa ilmu, dan tidak mungkin ilmu diri kita naik tanpa ta'allum. Maka belajar, dan belajar yang boleh berhenti. Walaupun metodologi belajar boleh berbeda-beda. Nggak cukup hanya dengan ilmu. Nggak cukup hanya dengan pintar. Nggak cukup hanya dengan pidato. Nggak cukup hanya dengan ceramah. Tapi mari kita raih keberkahan dari ilmu yang kita belajar. Bahasanya sayang kalau kita pintar tapi tidak berkah. Sayang kalau kita bisa ceramah tapi tidak berkah. Sayang kalau kita bisa hafal berbagai macam dalil tapi tidak berkah. Bagaimana agar mendapatkan berkah? Bil hikmah. Karena al-barokah itu bil hikmah. Bagaimana cara hikmah? Hikmah kepada masyarakat. Ayo kita menjadi orang yang enteng membantu masyarakat. Jangan terlalu egois. Mentang-mentang bisa ceramah, nggak mau bergaul dengan orang-orang yang ada di masyarakat. Tapi ayo kita bergaul. Seperti baginda Rasul, banyak sejarah yang mengatakan Rasul kalau diundang oleh orang fakir miskin cepat datang Rasul. Kalau ada tetangga yang musibah Rasul cepat datang. Ini bagian hikmah ini. Kemudian kalau ada orang peninggal Rasul juga cepat datang. Apapun yang ada di masyarakat, Rasul selalu ada. Intinya apa? Gak cukup dengan belajar ilmu tanpa disertai dengan hikmat di masyarakat. Dan yang menilai keberhasilan kita dalam pendidikan dakwah bukan dosen, tetapi masyarakat. Maka dulu saya pernah ngomong sama para dosen, tolong kalau lagi ujian, ubah. Ya. Orang ini kagak sincere. No. Boleh. Dan para mahasiswa dakwah jangan perlu diberikan beban terlalu banyak. Ya. Jangan dulu berikan beban banyak, tapi bagaimana belajar dengan happy. Karena pas suksesnya mahasiswa dakwah bukan di kelas, tapi nanti bagaimana di masyarakat. Nggak apa-apa migrasinya baik, tapi di masyarakat sering diundang orang berkah. Makanya berkhidmat, ayo. Kalau ada masjid sebelah kita, sholat sebelah kita, majlis sebelah kita, di mana pun kita, ayo gabung kita. Hikmah. Bantu yang di masyarakat apa yang bisa kita lakukan. Ayo kita membangun menyatu dengan masyarakat. Kita adalah bagian dari umat mereka. Ini adalah dakwah bil hal yang banyak dilaksanakan oleh Nabi kita Muhammad. Justru kesuksesan dakwah lebih banyak bil hal ketimbang bil maqal ucapan. Sikap kita. Tapi di antara sikap itu ada satu hal yang paling penting. Ini terakhir ini. Hal yang paling penting. Sofiyul qalb. Bersih hatinya. Ini apa loh? Silakan kau itu ceramah, tapi hatimu harus bersih. Silakan kau pintar baca Quran, tapi hatimu harus bersih. Silakan kau pidato, tapi hatimu bersih. Silakan kau khidmat di masyarakat, apapun kau lakukan, tapi hatimu harus bersih. Jangan sampai ada kesombongan, jangan sampai ada ujub, jangan sampai ada ria, apalagi hasud, dengki.
Ngeliat temennya lebih sukses, uyang. Ini kok nak, ini saya jadi mentor sedikit, saya cerita dengan dia. Pendidikan dakwah ini kan anak pertama Yayasan Al-Risalah. Yayasan Al-Risalah setelah berdiri, program pertamanya adalah pendidikan dakwah. Waktu itu namanya Kudus Dakwah. Haji apa pesantren ini belakangan itu. Tapi anak pertamanya adalah pendidikan dakwah. Di saat awal-awal saya mendirikan pendidikan dakwah, banyak teman saya yang sama-sama muspa, dia komplain saya itu. Komplainnya gini, gara-gara bagus bikin pendidikan dakwah, job berkurang. Dia merasa tersaingi dengan alumni dakwah kita. Maka hilangkan perasaan bersaing. Hilangkan perasaan bersaing, jangan berkata kita merasa tersaing. Justru kalau ada orang yang lebih dari kita support, kita semangat, kita belajar, dan kita untuk antusias selama belajar. Nggak usah langsung, nggak usah dengki, nggak usah iri. Orang ada bagian masing-masing. Ada kelas 84 2 yang nggak kelas satu nggak usah iri. Ini yang agak penting ini. Safirul, saya bangga, saya senang, saya bersyukur sukses begini. Tapi jangan sampai ada hati yang tidak bersih. Jadi bersihnya hati ini justru menjadi modal utama. Dan saya yakin yang hatinya selalu bersih dalam melaksanakan dakwah, insya Allah akan banyak dapat berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cuma tantangannya di dakwah ini, mohon maaf, kalau sudah merasa bisa, itu muncul ujungnya. Tadinya nggak bisa keramat, Allah bisa keramat. Soalnya tegang sama Pak Ban hebat juga. Aduh, bisa.